HIPMI sendiri melihatnya begitu ya, yang dirasakan oleh dunia usaha secara umum berkaitan dengan kondisi global yang penuh dengan tantangan dan impact-nya juga sedikit banyak sudah dirasakan ya di dalam negeri begitu. Sebetulnya seperti apa dan adaptasi apa yang bisa dilakukan dari para pengusaha muda sejauh ini, Mas Rama? Sebenarnya adaptasi ini sudah dipupuk semenjak COVID-19 kemarin sih Mbak Iva sebenarnya ya. Jadi teman-teman tuh semua berubah ya cara pandangnya gitu. Tapi terkait dengan fenomena hari ini di mana dolar menguat, rupiah melemah kan, dan stabilitas ekonomi global pun tidak tentu gitu ya. Kemarin kita salah satu adaptasi yang kita lakukan lah teman-teman HIPMI Jaya ini, banyak produk-produk teman HIPMI Jaya yang bahan bakunya itu dulunya tuh banyak impor. Sekarang semenjak COVID-19 kan pada saat itu dunia kan proteksionisme ya, nggak ada yang bisa nge-reach out keluar segala macam kan. Jadi teman-teman pengusaha ini explore produk-produk dalam negeri yang bisa menjadi main source bahan baku mereka semua. Oke. Ya, jadi itu menghambat banyaknya impor ke Indonesia kan, gitu. Dan sekarang teman-teman pengusaha muda, yang namanya pengusaha muda kan banyak rintisan ya kalau anak HIPMI Jaya ya. Jadi mereka di dalam organisasi HIPMI Jaya sendiri itu sebenarnya mempercepat mereka menemukan produk substitusi bahan baku yang harusnya mereka impor, tapi teman-teman sesama anggota ini ternyata punya produk serupa gitu. Jadi menurut saya efek adaptasi yang sudah dilakukan COVID-19 kemarin sudah dipupuk. Jadi memang ini kan sekarang ketidakstabilan global ini kan terus-menerus ya, saya rasa ya. Dulu kan kita pikir setelah COVID selesai, ternyata ada perang Israel-Palestina, ada perang dagang antara Amerika dan Cina gitu. Dan di sini saya rasa pengusaha muda sudah cukup agile menghadapi konflik ini. Jadi contoh konkretnya tadi sih Mbak Iva, bahan baku yang mostly import dari produknya ini, sekarang teman-teman pengusaha muda ini sudah agile dan sudah bisa beradaptasi mencari produk-produk serupa. Baik. Yang juga berasal dari dalam negeri. Baik, tadi dari Mas Rama sudah menjawab tantangan dari sisi seperti apa pemenuhan untuk supply ya. Dari sisi supply chain-nya sendiri tadi sudah bisa dijawab begitu dengan mencari produk-produk lokal. Nah, tapi dari sisi demand sendiri untuk teman-teman dari dunia usaha secara umum begitu melihatnya, apakah memang sudah terlihat begitu adanya pelemahan daya beli masyarakat dan tantangan apa yang dirasakan begitu dari sisi pelemahan ekonomi yang berdampak kepada pelemahan daya beli sendiri, Mas Rama? Ya sebenarnya kan gini ya. Ini kan ekstrimnya itu kan kita kan sekarang susah untuk berdagang luar negeri ya. Jadi ini sebenarnya ada pelemahan dari sisi demand-nya itu sendiri. Pasti ada karena kan rupiah melemah lah ya ibaratnya. Tapi kan dari teman-teman pengusaha muda sendiri ya, saya dari perspektif pengusaha ya, bukan si konsumsinya ini. Jadi kan sebenarnya 60% dari PDB di Indonesia ini kan dari konsumsi domestik sebenarnya kan. Nah, teman-teman pengusaha muda ini yang tadinya, ini kan substitusi nih, tadinya dia melakukan perdagangan luar negeri, dia sekarang heavy masuk ke perdagangan dalam negeri. Nah gitu. Dan di saat mereka itu melakukan perdagangan dalam negeri, itu dia ngelihat ada 270 juta market di Indonesia sebenarnya, yang belum fully di-touch sama seluruh pengusaha sebenarnya. Dia mengeksplor itu, ternyata impact-nya sangat bagus sih Mbak Iva. Jadi konsumsi di Indonesia itu semakin tinggi, kita lihat kan, walaupun sekarang melemah lah ibaratnya kan, tapi kan masih tetap terjaga kalau saya lihat. Dan pengusaha-pengusaha muda ini, selain dia melihat si konsumsinya ini sendiri, tapi dia melihat juga di saat pasca COVID kemarin, oh ternyata Indonesia ini abundant resource-nya. Jadi dia mengeksplor, jadi ibarat mendayung ada 2 pulau terlewati nih. Kita mengeksplor tentang konsumsi di Indonesia dan juga bahan baku dan resource yang ada di Indonesia ternyata banyak. Jadi 2 hal ini menurut saya melihat, oke, memang konsumsinya merendah. Cuman di saat yang sama, 4 tahun yang lalu teman-teman pengusaha muda belajar how to overcome it sebenarnya. Gitu. Jadi teman-teman pengusaha muda ini udah siap untuk melihat, oh ini ke depannya rupiah melemah, ya kan? Rupiah melemah, daya beli menurun. Cuman kita udah tahu kayak, oh celahnya gimana. Jadi inovasi-inovasi marketing atau sales atau bentuk produk apa yang diminati oleh para konsumen di Indonesia itu sudah dipelajari sebelumnya gitu loh. Jadi secara general di pengusaha muda ini belum terlalu terlihat penurunan yang cukup drastis gitu loh. Oke.